Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal cara mengetahui pembohong dari omongannya bahwa kita itu harus mengikuti rekomendasi pabrikan, mengikuti anjuran buku manual. Karena dia klaim bahwa yang direkomendasi ke pabrikan, yang direkomendasikan di buku manual itu menjamin kendaraan dalam kondisi prima, dalam kondisi oke, akan lebih awet. Nah, orang-orang pembohong seperti ini akan ketahuan kedoknya bila kemudian dia ngomong bahwa kalau ada apa-apa maka kita bisa klaim garansi. Nah, klaim garansi ini katanya bisa klaim garansi ini merupakan bukti bahwa dia itu bohong. Bukti bahwa dia itu cuma omong kosong, teori tok, sok ngerti, sok pengalaman, sok ahli. Karena apa? Karena nyatanya untuk klaim garansi itu tidak mudah. Jadi ketika dia ngomong ada apa-apa tinggal klaim garansi, itu jelas bahwa dia itu bukan orang yang netral, bukan orang yang jujur, bukan orang yang ngomong apa adanya, bukan orang yang berdasarkan pengalaman. Bila dia itu mekanik, ya maka dia itu mekanik yang suka bohong. Kalau dia punya bengkel, ya dia bengkelnya nggak jujur. Karena apa? Ya sekarang ini kan sudah terbukti ya bahwa yang namanya klaim garansi itu bukan sesuatu yang mudah didapat. Bahkan untuk mobil pun klaim garansi itu bukan sesuatu yang mudah didapat. Jadi yang namanya penyakit itu kan kadang menimbulkan suara-suara aneh pada kendaraan. Nah, kalau kita klaim garansi berdasarkan hanya suara-suara yang aneh, maka seringkali klaim garansi itu nggak akan tembus, nggak akan dipenuhi. Makin parah lagi ketika sekarang ini rekomendasi terutama untuk berhubungan dengan pelumas itu malah merusak mesin. Jadi justru rekomendasi-rekomendasi yang diberikan itu tidak membuat mesin itu lebih awet. Karena apa? Karena ada kesenjangan antara kondisi dari negara asal, negara desainer dari kendaraannya, dengan kondisi di Indonesia. Yang pertama dari sisi iklim negara desainer kendaraannya itu ada dinginnya juga. Karena cuaca lebih dingin, maka rekomendasi pelumas untuk daerah tersebut cenderung lebih encer. Yang kalau diterapkan di Indonesia dengan cuaca yang panas, kita nggak ngomong panas yang kerasa oleh kulit ya, karena ada yang ngomong, oh daerah Jember itu panas, oh daerah Bandung itu panas, oh daerah Bogor itu panas, gitu ya. Kita nggak ngomong yang dirasakan oleh kulit ya, tapi yang kebaca oleh termometer. Yang kebaca oleh termometer ya kalau daerah Surabaya sini ya bisa sampai 40. Lawang untuk malamnya aja bisa 30 ya. Kalau hujan ya tentu dingin, bisa sampai 20. Sementara itu yang daerah Bogor gitu ya, bisa sampai 20 paginya, atau mungkin 15 barangkali. Daerah Batu gitu mungkin sampai 10. Nah, beda suhu ini akan sangat mempengaruhi kekentalan oli yang idealnya. Jadi daerah yang panas ya butuh oli kental, daerah yang dingin ya butuh oli encer. Selain dari daerah suhunya juga perbedaan kualitas oli dan bahan bakar. Jadi kalau di negara asalnya yang namanya kualitas oli
itu pasti akan lebih tinggi. Kayak di Jepang itu ada standar JASO ya, yang mengharuskan namanya uji SEER gitu. Nah kalau yang produksi lokal nggak ada yang namanya uji JASO itu. Dan bahkan ya oli yang sudah lulus uji JASO pun penulis nggak yakin kualitas olinya itu sama antara yang dijual, antara yang dikirim ke lembaga pengujian dengan yang sekarang ini dijual. Karena ya nggak ada nggak ada polisinya yang namanya JASO atau ya API lah. Kalau API lebih liar lagi. API itu aslinya kan ada logonya, tapi yang dijual di Indonesia nggak ada logonya. Bensinnya juga gitu, bensin atau bahan bakar ya, kualitas bahan bakarnya beda. Pernah ada yang demokan, wah kalau bensin di Thailand yang namanya pompa bensin plastik itu gak akan jadi kuning ya. Sementara kalau di Indonesia plastik bensinnya itu yang di motor bisa jadi kuning. Ada juga yang posting ya, oli yang kalau di luar negeri bisa 9.000 km, di Indonesia cuma bisa 3.000 atau 4.000 km. Yang beda itu cuma bensinnya tok, kendaraannya podo persis. Nah, buku manual itu acuannya adalah uji yang dilakukan di negara asalnya. Jadi rekomendasi misalnya kalau untuk motor PCX Vario gitu 6.000 km, atau kalau motor yang cc lebih kecil 4.000 km, atau kalau untuk mobil 10.000 atau 5.000. Nah itu adalah rekomendasi bila kondisi daerahnya dingin, bila bensinnya itu bagus, bahan bakarnya itu bagus, bila kualitas olinya itu bagus. Nah bahkan ya kalau di Indonesia yang namanya oli resmi, penulis kok ragu apakah itu memang sudah sesuai beneran dengan standar yang dipunyai oleh pabrikannya, atau barangkali standar atau requirement yang diajukan terlalu rendah, terlalu minim, sehingga ketika dikasih oli jelek itu masih tembus ya. Bisa aja seperti itu, karena requirement yang kurang detail, maka oli jelek pun jadi bisa lulus. Ya sudah banyak lah contoh di mana oli dari dealer itu merupakan oli yang buruk, baik dealer motor maupun dealer mobil. Nah, sebagai hasil menuruti rekomendasi yang tidak disesuaikan keadaan Indonesia, ya mesin bakal cepat rusak, terutama untuk mereka yang jarak jauh, mereka yang pemakaiannya daerah dekat pantai, mereka yang ya pemakaiannya lama, sering macet-macetan gitu ya. Jadi lebih mudah rusak bearingnya, lebih mudah rusak pelatuk gitu ya, templar, silindernya ngantong. Yang bikin repot adalah kalau sudah kadung aus, ganti oli itu tidak banyak membantu. Jadi kalau misalnya sudah kadung fuel dilution, sudah kadung vampir oli, olinya diganti yang nggak akan membantu. Masalah baru tuntas hanya kalau ganti part. Kalau mau klaim garansi, ya seringnya contoh-contoh yang penulis lihat nggak ada ya yang klaim garansi. Ataupun kalau klaim garansi jadi sulit, harus butuh perjuangan. Kadang harus ya ngancam, diviralkan, ngancam dilaporkan atasan atau macam-macam ya. Kadang juga sudah dilaporkan ke pusat juga tindakannya juga biasa-biasa saja.
orang jadi nggak percaya lagi dengan dealer resmi, karena ya rekomendasinya kayak gitu, ketika diklaim garansi terus nolak. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.